Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6641 sampai bab 6650. Penilaian Skyline bernilai 5 miliar dolar jauh melampaui nilai pasar sebenarnya. Meski Steve memberi batas waktu 3 tahun untuk mendapatkan itu semua, setidaknya tidak ada kinerja taruhan. Dengan kata lain, selama pemegang saham Skyline menandatangani, uang pasti akan tersedia. Saat ini, hal terakhir yang tidak boleh Anda tanda tangani adalah perjanjian perjudian. Situasi dunia berubah secepat kilat. Anda mungkin berpikir hari ini bahwa industri Anda akan menjadi hotspot dalam 3 tahun ke depan. Namun besok seluruh industri mungkin akan benar-benar hancur. Dalam hal ini, tidak ada yang berani bertaruh bahwa kinerja di masa depan akan terus meningkat. Oleh karena itu, Carl segera menjelaskan definisinya. Namun, dia masih berharap untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih besar. Bagaimanapun, dia menghadapi orang kedua di keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild sekaya negara, dengan 5 miliar dan 6 miliar seperti 50.000 dan 60.000 di mata masyarakat kelas menengah biasa. Wajar jika mengeluarkan lebih banyak uang saat menemukan sesuatu yang disukai. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Steve, "Tuan Rothschild, persyaratan proposal Anda dapat kami terima. Tetapi penilaian perusahaan sedikit lebih rendah dari ekspektasi kami. Kami berharap penilaian Skyline bisa menjadi 6 miliar. Jika Anda menandatangani, kami bisa menandatangani kontrak kapan saja." Steve tidak terpengaruh. Dia tersenyum dengan tenang dan berkata, "Penawaran ini dibuat berdasarkan minat pribadi saya pada industri satelit penginderaan jauh. Jika saya menganalisis nilai aktual dan ruang pengembangan Skyline berdasarkan pasar yang rasional, maka saya tidak akan datang ke sini sama sekali. Jadi harga ini adalah harga batas yang bisa saya berikan. Saya jamin tidak akan ada ruang untuk menaikkan harga. Adapun apakah ada ruang untuk penurunan, saya tidak bisa menjamin Anda." Sikap Steve sontak membuat Carl dilema. Dia tidak tahu apakah Steve mengatakan yang sebenarnya atau dia sengaja berbohong untuk menipu dirinya sendiri. Yang terpenting sekarang adalah mencari tahu apakah Steve bertekad memenangkan Skyline karena alasan tertentu. Jika ya, maka dia akan mempertahankan 6 miliar dolar itu dan menolak untuk melepaskannya. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskan pada dirinya sendiri, dia pasti akan menang pada akhirnya. Namun jika tidak, maka ia bisa kehilangan kesempatan sekali seumur hidup karena kutipan 6 miliar tersebut. Melihat keraguan-raguan Carl, Steve mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan tenang, "Sepertinya 3 hari terlalu lama bagimu. Ayo lakukan ini. Saya beri waktu 3 menit untuk bersin. Kalau kamu menjawab ya, 2,5 miliar uang tunai akan tersedia dalam waktu 10 menit. Jika Anda mengatakan tidak, atau mengatakan apapun yang tidak ada batasannya dengan ya, saya akan segera menghentikan akuisisi dan kembali ke New York." Carl sangat gugup hingga dia hampir berkeringat dingin. Perasaan ini seperti memainkan permainan kuis. Setelah menjawab pertanyaan terakhir, dia mengumpulkan bonus dalam jumlah lebih besar. Tetapi begitu kalah, semua bonus sebelumnya akan terhapus. Dan jika menyerah pada pertanyaan terakhir, akumulasi bonus akan aman tanpa risiko lebih lanjut. 2 menit berlalu dengan cepat. Dan Steve mengingatkan, "Ini menit terakhir. Jika saya masih belum bisa mengambil keputusan, saya akan kembali dalam 1 menit. Carl memandang Steve, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengambil keputusan dan berseru, "Ya, saya memilih ya." Setelah mengatakan itu, dia langsung menghela nafas lega. Steve mengangguk dan berkata, "Beri saya informasi bank dari semua pemegang saham Anda. 2,5 miliar dolar AS setara dengan saham setiap orang. Semua akan ditransfer ke rekening dalam waktu 10 menit. Carl berseru, "Tuan Steve, bukan, tidakkah Anda perlu menandatangani perjanjian kerangka kerja dan kemudian menunggu audit sebelum membayar? Proses akuisisi normal sangat rumit untuk memastikannya."
Tidak ada ladang yang dicuri tersembunyi di perusahaan yang Anda akuisisi. Anda perlu menyewa tim audit profesional untuk melakukan audit pekerjaan yang ketat sebelum memulai proses pembayaran. Namun, pendekatan Steve mengejutkannya. Belum lagi auditnya. Terlalu kekanak-kanakan jika hanya membayar 2,5 miliar dolar tanpa menandatangani perjanjian kerangka kerja. Melihat pertemuan Carl, Steve berkata dengan tenang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menipu uang keluarga Rothschild. Karena Anda telah menyetujui kesepakatan saya. Cepat atau lambat saya akan tetap memberikan uang itu. Jika ada masalah dalam audit, saya punya banyak cara untuk membuat Anda mengeluarkan uang dengan bunga. Carl langsung mengerti. Bagi keluarga Rothschild, mereka tidak perlu khawatir ada orang yang gagal membayar uang yang mereka berikan. Di Amerika Serikat, jika seseorang berani gagal membayar pada rekening keluarga Rothschild, pihak lain pasti akan membayar mahal. Sekalipun Steve memberikan uangnya terlebih dahulu, dia tidak akan pernah berani menghalanginya dalam proses akuisisi selanjutnya. Apalagi mengambil uang itu dan tidak melakukan apapun. Jadi, dia segera berkata dengan penuh semangat dan rasa terima kasih. Tuan Rothschild sangat mempercayai kami, dan kami pasti akan memenuhi harapan Anda. Steve mengangguk dan berkata, setelah uang tiba, saya akan memberi Anda alamat antarmuka. Anda harus membuka izin perayapan untuk semua data di database Anda ke antarmuka ini dalam waktu sesingkat mungkin. Docking data seperti docking listrik, antarmukanya seperti soket di rumah. Setelah antarmuka dibuat, perangkat lain dapat memperoleh daya atau data melalui model antarmuka yang dapat dioperasikan. Model AI Anda dapat terus mengambil data dari database Skyline. Carl tentu saja tidak punya alasan untuk menolak permintaan Steve. Dia berkata tanpa ragu-ragu, Tuan Rothschild, yakinlah bahwa kami dapat membagikan semua data kami melalui antarmuka kapan saja. Steve tersenyum dan berkata, bagus sekali. Saya suka berbisnis dengan orang-orang seperti Anda. Setelah data antarmuka dibuka, informasi orbit satelit Anda juga akan disinkronkan. Nanti, orang-orang saya akan memberitahu Anda apa yang akan menjadi fokus satelit Anda. Lakukan saja. Carl mengangguk dan berkata cepat. Baiklah, Tuan Rothschild, semuanya sesuai perintah Anda. 1 jam kemudian, seluruh pemegang saham Skyline menerima bagiannya dari hasil akuisisi. Setelah 2,5 miliar dolar membayar, Steve bahkan tidak mau membuang waktu untuk menandatangani kontrak. Dia segera menelepon Charlie dan melaporkan kepada Charlie. Tuan Wade, akuisisi Skyline pada dasarnya telah selesai dan dapat dimulai. Kita dapat terhubung ke database dan mulai mengambil data. Charlie sangat gembira. Awalnya, sebuah perusahaan Amerika yang dia sebagai orang Cina tidak dapat dipercaya, diambil alih sepenuhnya oleh Steve hanya dalam beberapa jam. Efisiensi ini sungguh luar biasa. Setelah Skyline didapat, langkah selanjutnya adalah melihat bagaimana menggabungkan model AI dengan data Skyline untuk memaksimalkan efektivitasnya. Charlie mengajak Vera bertemu dengan Hugo dan Duncan untuk berdiskusi. Hugo mahir dalam teknologi dan berkata kepada semua orang, data di database Skyline sudah sangat besar. Akan memakan waktu lama jika kita menangkap data sebesar itu melalui antarmuka. Saya menyarankan kita memilih untuk menutupi regional terlebih dahulu. Biarkan AI terlebih dahulu menangkap citra satelit area ini dari database Skyline. Lalu gunakan AI untuk meningkatkan kualitas gambar. Dengan cara ini, daya komputasi akan ditampilkan pada area tertentu, dan hasilnya akan lebih cepat. Duncan berkata, dalam hal ini, mari kita mulai dari Lagos, Nigeria. Pertama, dapatkan data gambar dari beberapa perusahaan eksplorasi minyak di dekat Lagos. Perintahkan AI menganalisisnya untuk mengetahui di mana tindakan keras akan dilakukan di Nigeria. Lalu kita cari di mana stasiunnya. Kata-kata Duncan membangkitkan semangat semua orang. Wajah muda Vera langsung menjadi bersemangat. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Vera berkata, apa yang dikatakan Inspektur Lee masuk akal. Tidak peduli apa, temukan dulu. Kak Charlie akan menanganinya cepat atau lambat. Duncan tersenyum sedikit, lalu menatap Charlie, dan berkata dengan serius, Tuan Wade, kita membicarakan hal ini sebelum model AI diluncurkan. Ide saya adalah pertama-tama menemukan informasi tentang tentara kelima Komando Perkumpulan Penghancuran King. Tetapi itu tidak terbatas pada lokasi dan struktur organisasi mereka.
terutama identitas dari 5 yang disebut gubernur besar ini. Setelah itu Duncan menambahkan, menurut yang diterima Tuan Wade sebelumnya, penanggung jawab Afrika di kantor gubernur Angkatan Darat kelima seharusnya adalah informasi kantor gubernur tentara kanan, bukan? Charlie mengangguk. Ya, itu adalah rumah gubernur tentara kanan. Duncan berkata, maka ini hanyalah langkah pertama bagi kita untuk menemukan stasiun mereka di Nigeria. Karena stasiun tentara mati ini milik rumah gubernur tentara kanan, maka pasti terhubung dengan rumah gubernur tentara kanan. Jika kita menggunakan model AI dan menggabungkannya dengan menggunakan database online, kita mungkin dapat menemukan petunjuk yang relevan tentang rumah gubernur tentara kanan. Jika kita dapat mengambil kesempatan untuk merebut markas rumah gubernur tentara kanan, itu akan menjadi pukulan besar bagi perkumpulan penghancuran King. Mata Charlie berbinar dan bertanya kepadanya, ide spesifik apa yang dimiliki Detektif Lee? Duncan menjawab, untuk memikat Anda agar mengambil umpan. Perkumpulan penghancuran King telah menunjukkan petunjuk tentang lokasi mereka di Nigeria menjadi hanya 7 atau 8 ladang minyak. Tetapi jika Anda ingin secara spesifik menemukan siapa yang berada di dalamnya, 7 atau 8 ladang minyak, Anda pergi ke Nigeria. Dengan mengupas kepompong dari barang-barang yang diam-diam diputar, memeriksa barang dan jalur transportasi, kita dapat mengetahui mana dari 7 atau 8 ladang minyak yang dituju barang-barang itu. Namun, tentu tidak mungkin bagi kita untuk pergi ke Gunung Harimau dengan mengetahui bahwa ada harimau di pegunungan tersebut. Jadi ideku adalah, sekarang kita memiliki model AI dan bahkan data informasi Skyline. Kita bisa menggunakan AI untuk menganalisisnya dan melihat apakah dapat menemukan targetnya. Vera di samping bertanya dengan bingung. Detektif Lee, sulit bagi AI untuk membuat penilaian yang akurat tanpa informasi yang tersedia cukup, bukan? Terkadang saya juga menanyakan beberapa pertanyaan yang lebih sulit kepada AI. Pertanyaan tersebut tidak terlalu teliti. Ya, jika pertanyaannya sulit, mereka sering kali menjawabnya secara tidak bertanggung jawab berdasarkan sebagian isi yang mereka ketahui saja. Ya, Duncan berkata, ini untuk menguji seberapa berbeda AI kita dengan AI lainnya. Pertama-tama kita memerintahkan AI menganalisis masalahnya sendiri. Setelah menarik kesimpulan, kita kemudian dapat menganalisis proses dan dasarnya. Dan apakah kita pada akhirnya percaya dan menerima kesimpulannya bergantung pada penilaian kita sendiri. Oleh karena itu, Duncan menambahkan, saya telah mempelajari model AI ini dari kemarin hingga sekarang. Daya komputasinya memang sangat bertenaga, namun masih sedikit kurang dalam pemikiran logistik. Intinya lebih seperti anak jenius yang perlu terus-menerus mendapat bimbingan dan pelatihan berkelanjutan. Ide saya saat ini adalah mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah saya dapat melatihnya untuk memiliki tingkat kesadaran investigasi kriminal tertentu. Charlie berkata, Inspektur Lee, sekarang Anda memiliki arah umum. Anda sebaiknya mencoba menyebarkannya. Antarmuka Skyline telah mulai mengumpulkan data. Prioritasnya adalah mengumpulkan data yang relevan tentang Nigeria. Anda dapat memulai secara langsung melatih AI. Duncan mengangguk dan berkata, baiklah Tuan Wade, saya akan mencobanya. Belakangan, Duncan mengajukan pertanyaan kepada AI. Judulnya adalah, jika salah satu dari perusahaan berikut mungkin menyembunyikan ribuan orang di dalam perusahaan tanpa diketahui siapapun, menurut Anda di antara mereka yang paling mungkin dan mengapa? Selanjutnya, nama 7 ladang minyak yang tidak dikunci dalam lingkup ruang tersebut diberitahukan kepada model AI. AI segera mulai berpikir dan menghitung. Ia mengumpulkan informasi yang relevan tentang ladang minyak ini, kemudian menganalisis dan membandingkan datanya. Setelah beberapa detik, AI menjawab, saya pikir orang yang paling mungkin menyembunyikan ribuan orang adalah Rafael Oil. Alasannya adalah saya membandingkan yang relevan. Berdasarkan informasi dari 7 perusahaan minyak pada konferensi perburuhan Nigeria, perusahaan ini memiliki jumlah karyawan yang terdaftar paling sedikit di antara 7 perusahaan minyak. Namun kapasitas produksinya menempati urutan kedua di antara 7 perusahaan minyak melebihi standar normal industri ekstraksi minyak Nigeria. Ini membuktikan bahwa ada lebih banyak pekerja tak diketahui yang bekerja untuknya. Duncan berkata, Anda juga perlu mempertimbangkan kemungkinan pegawai yang tidak terdaftar. Dimensi statistik Anda adalah data informasi pegawai, dan data informasi pegawai berasal dari konferensi perburuhan.
Artinya hanya pegawai formal yang bergabung dengan serikat pekerja di Serikat Pekerja Ladang Minyak. Kongres Buruh telah mendokumentasikan bahwa jika mereka menggunakan sejumlah besar pekerja informal yang tidak terdaftar, penilaian Anda mungkin bias. Ai setelah menjawab beberapa detik. Apa yang Anda katakan masuk akal. Saya telah memeriksa informasi yang relevan dari semua pekerja informal di Nigeria. Saya melihat sejumlah besar laporan dan catatan tentang pekerja informal yang cacat atau dihilangkan saat bekerja. Rupanya situasi ini sangat umum terjadi di Nigeria. Duncan memberitahu semua orang. Kekuatan eksekusi AI memang sangat kuat. Mendapatkan dan mengumpulkan data yang relevan mungkin memerlukan banyak tenaga, sumber daya materi, dan waktu jika tidak ada saluran resmi. Untuk AI, hanya perlu beberapa detik. Setelah berbicara, Duncan bertanya lagi kepada AI. Jika Anda menyarankan secara berbeda, apakah ada cara lain untuk memverifikasinya? Beberapa detik kemudian, AI menjawab. Saya baru saja memperoleh informasi database melalui kerentanan front-end situs web Departemen Pasokan Listrik Nigeria, dan memperoleh konsumsi daya bulanan dari 7 perusahaan ini, dan kemudian melalui Departemen Perminyakan Nigeria dan Departemen Pajak. Karena database kerentanan, saya memperoleh output bulanan dari 7 perusahaan. Berdasarkan dua data ini, saya menghitung unit konsumsi daya dari 7 ladang minyak, yang merupakan daya yang dibutuhkan oleh masing-masing perusahaan untuk memproduksi 1 ton minyak. Di antara mereka, konsumsi daya unit KS Petroleum Company adalah yang tertinggi, 15% lebih tinggi dari rata-rata 6 perusahaan lainnya. Artinya, KS menggunakan tambahan 15% daya listrik digunakan untuk kebutuhan hidup ribuan orang. Jadi sekarang menjadi sumber terbesar. Duncan mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Ini cukup pintar. Sungguh luar biasa bisa memperoleh begitu banyak data non-publik dalam waktu singkat itu. Charlie bertanya kepadanya. Jadi, KS Petroleum ini memang sangat mencurigakan. Duncan menggelengkan kepalanya. Ini belum pasti. AI tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang sifat manusia dan akan mengabaikan banyak faktor objektif. Setelah itu, dia berkata kepada AI, Anda belum mempertimbangkan kemungkinan ladang minyak menyembunyikan produksinya. Meskipun data konsumsi listrik yang mereka tinggalkan di Departemen Pasokan Listrik sangat kecil kemungkinannya untuk dipalsukan, sehingga perusahaan minyak tertentu menyembunyikan produksinya, juga secara tidak langsung akan meningkatkan konsumsi daya unit yang Anda sebutkan. Dengan kata lain, jika listrik KS Oilfield tidak menggunakan tambahan sebesar 15%, tetapi secara diam-diam menyembunyikan 15% kapasitas produksinya, maka penilaian Anda salah lagi. AI segera menjawab, apa yang Anda katakan masuk akal. Saya sedang mencari informasi tentang produksi yang tidak dilaporkan di Nigeria. Masalah penyelundupan minyak di negara itu selalu serius. Produksi yang tidak dilaporkan dapat dianggap sebagai rahasia umum dalam industri minyak negara tersebut. Jika KS Oilfield menyembunyikan produksi, kredibilitas data ini akan sangat berkurang. Jika ketujuh perusahaan ini menyembunyikan produksinya pada tingkat yang berbeda-beda, maka konsumsi data unit daya tidak akan ada artinya. Duncan menambahkan, Anda harus lebih mempertimbangkan sifat manusia, terutama psikologi penjahat. Kadang-kadang, ketika penjahat melakukan tindakan ilegal dengan konsekuensi serius, untuk menghindari pengungkapan diri sebanyak mungkin, mereka akan berusaha sebaik mungkin dalam aspek lainnya. Apakah ini akan memberi Anda inspirasi untuk mematuhi hukum? Kata-kata Duncan membuat AI teringat beberapa saat. Semenit kemudian, AI menjawab, saya telah mengumpulkan dan mempelajari semua buku yang berkaitan dengan psikologi kriminal, serta kasus-kasus kriminal klasik dari seluruh dunia. Mulai saat ini, saya akan menganggap psikologi kriminal sebagai faktor yang mempengaruhi kejadian ini dengan indeks 50%. Kemudian, AI menambahkan, berdasarkan peringkat faktor dampak yang baru, perusahaan target seharusnya menjadi perusahaan yang paling kecil kemungkinannya menyembunyikan kapasitas produksi dan menghindari pajak di antara ketujuh perusahaan tersebut. Namun, jika didasarkan pada logika ini, maka mereka telah menambahkan ribuan lebih konsumsi listrik masyarakat. Konsumsi daya unit di atas kertas pasti akan meningkat. Akibatnya, KS Petroleum menjadi perusahaan yang paling mencurigakan. Dan KS Petroleum menjadi yang paling mencurigakan karena konsumsi daya unitnya yang tinggi. Dan sangat mungkin terjadi tidak dilaporkan.
Kesalahan penilaian yang disebabkan oleh keluaran adalah siklus konfirmasi dan evolusi yang tiada akhir. Dunchan berkata, jika hanya terlihat seperti loop tak terbatas dan sebenarnya bukan loop tak terbatas, maka harus ada titik kunci untuk memutus loop tak terbatas yang belum ditangkap. Jika memang loop tak terbatas, seringkali berarti yang kita cari benar. Jadi pertanyaannya sekarang adalah Anda harus menemukan cara untuk memecahkan penilaian Anda. Ibaratnya Anda membangun sebuah rumah untuk memastikan atapnya tidak bocor. Anda harus membuatnya terlebih dahulu tahan air semaksimal mungkin. Lakukan yang ekstrim. Lalu coba segala cara untuk menuangkan air dari atap. Jika tidak bisa ditembus, itu membuktikan bahwa pendekatan Anda baik-baik saja bahwa pendekatanmu salah. Beberapa detik kemudian, Ai menjawab, saya rasa jika KS Petroleum memang mengalami masalah, pasti tidak akan meninggalkan bak pada konsumsi daya unitnya yang dapat dengan mudah ditemukan oleh orang lain. Ini seperti yang baru saja Anda katakan. Ya, jika kamu melakukan kesalahan besar, sebaiknya berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kesalahan kecil lainnya. Sehingga masalah KS mudah diketahui olehku. Dan kemungkinan besar dia tidak melakukan kesalahan besar lainnya. Namun berdasarkan target, memang perlu menyuplai listrik ke beberapa ribu orang tambahan. Jadi saya sekarang punya dugaan pihak lain harus punya cara lain untuk mendapatkan listrik. Setelah itu, Ai menambahkan, semua data Skyline yang terkait dengan Nigeria telah diunggah ke server. Saya perlu menggabungkan data Skyline untuk melakukan penyaringan target yang lebih detail. Saat ini, dibutuhkan sekitar 90 detik untuk mengidentifikasi target di dalam data Skyline. Semua gambar akan ditingkatkan untuk meningkatkan resolusi citra satelit. Harap tunggu. Lebih dari 1 menit kemudian, Ai melanjutkan. Peningkatan kualitas gambar telah selesai. Saya memilih data dengan kualitas gambar terbaik tahun ini untuk dianalisis. Jaringan pasokan listrik tegangan tinggi yang dapat diidentifikasi di sekitar 7 ladang minyak milik Nigeria Power Holdings Company Limited. Data konsumsi daya yang baru saja saya peroleh juga berasal dari perusahaan ini. Jadi pada dasarnya dapat dipastikan tidak ada jalur suplai listrik kedua di salah satu dari 7 ladang minyak tersebut. Dunchan bertanya, dalam penilaian Anda berdasarkan citra satelit, apakah Anda sudah mempertimbangkan kemungkinan saluran tegangan tinggi memasuki tanah? Ai menjawab, saya telah meninjau citra satelit Skyline di area ini selama 15 tahun terakhir. Pembangunan jalur tegangan tinggi ke dalam tanah sangatlah besar dan memakan waktu. Namun, dalam citra satelit selama 15 tahun terakhir, saya tidak menemukan kemungkinan jejak konstruksi terkait dengan proyek masuk saluran tegangan tinggi. Dunchan jelas sedikit mengejutkan, karena dia menemukan bahwa Ai telah mulai membuktikan sendiri kesimpulannya sebelum memberikannya, yang jauh lebih matang daripada memberikan jawaban secara langsung. Jika Anda melatih seorang karyawan untuk melakukan transformasi seperti itu, beberapa bahkan mungkin memerlukan waktu beberapa tahun. Jika Anda bertemu dengan seseorang yang otaknya tidak pandai menggunakannya, dia mungkin tidak dapat mengubah hidupnya seumur hidup. Hanya beberapa percakapan. Kalau dipikir-pikir, inilah pentingnya melatih AI. Mintalah seorang detektif papan atas melatih AI, yang pasti akan membuat AI memiliki logika yang sangat ketat. Dunchan jelas sangat senang. Dia berkata dengan nada agak bersemangat. Anda memutuskan bahwa konsumsi daya tambahan target tidak dilakukan oleh Nigeria Power Holdings Limited, dan juga memutuskan bahwa target tidak boleh memiliki saluran pasokan listrik eksternal lainnya. Berdasarkan hal ini, apakah kamu punya ide? Kesimpulan baru apa yang ada? Model AI menjawab, saya pikir tujuannya adalah untuk menutupi kekuatan ini dengan sendirinya. Dunchan memandang Charlie dan bertanya kepadanya, Tuan Wade, stasiun tentara mati dapat menyediakan listrik tambahan untuk beberapa ribu orang. Kesenjangan ini pasti sangat besar, bukan? Charlie mengangguk dan berkata, kesenjangannya sangat besar. Dan konsumsi listrik tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari ribuan orang ini. Saya pernah ke tambang tembaga di Gratis. Tempat ribuan orang tinggal di bunker bawah tanah. Bunker bawah tanah skalanya sangat besar. Harus menampung semua kebutuhan sehari-hari ribuan orang. Termasuk pelatihan tentara mati. Ini adalah kota bawah tanah. Dan bunker sebesar itu membutuhkan ventilasi 24 jam dan drainase udara bawah tanah 24 jam. Dan untuk membingungkan penilaian mereka terhadap waktu, cahaya di sana seterang siang hari selama 24 jam.
Selain itu, tentara mati dari perkumpulan penghancuran King bukanlah kamp konsentrasi. Itu adalah rumah tempat tentara mati tinggal dan berkembang biak. Terlebih lagi, meskipun perkumpulan penghancuran King menggunakan racun dan penawar khusus untuk mengendalikan tentara mati dan menggunakan keluarga mereka sebagai ancaman untuk memberikan keinginan hidup kepada tentara mati, mereka akan menyediakan lingkungan hidup yang relatif baik bagi tentara mati dan keluarganya. Sehingga suhu dan kelembapan bunker di bawah tanah akan dikontrol dengan tepat, dan konsumsi dayanya akan sangat besar. Duncan mengangguk dan bertanya kepada Ai. Menurut Anda bagaimana target dapat menutupi daya yang begitu besar dengan sendirinya? Fotovoltaik, energi angin, atau saluran lain? Ai menjawab. Berdasarkan keadaan khusus dari target tersebut, menurut saya pembangkit listrik berbahan bakar minyak harus menjadi pilihan terbaik bagi pihak lain. Energi fotovoltaik dan angin terlalu mencolok dan tidak cukup stabil. Pembangkit listrik tenaga batubara membutuhkan batubara dalam jumlah besar dan mudah terekspos selama transportasi. Hanya minyak bumi yang dapat diperoleh langsung di tempat dan tidak akan pernah habis. Meskipun kinerja biaya keseluruhan pembangkit listrik berbahan bakar minyak sangat rendah, tidak relevan jika salah satu dari ketujuh perusahaan tersebut menggunakan sebagian kecil dari sumber daya tersebut secara langsung, mengekstraksi minyak untuk menghasilkan listrik. Pada titik ini, Ai menambahkan, mengingat Anda mengatakan sebelumnya bahwa produksi yang tidak dilaporkan adalah kesalahan yang tidak bijaksana, saya ingin memperjelas sudut pandang saya. Melalui analisis kasus-kasus yang relevan dengan perusahaan minyak, saya yakin bahwa produksi yang tidak dilaporkan itu sendiri itu bukan masalah. Masalah sebenarnya adalah bagaimana menangani keluaran yang disembunyikan. Menyelundupkan produksi yang disembunyikan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar adalah risiko nyata dari penyembunyiannya. Jika produksi yang disembunyikan tidak pernah meninggalkan ladang minyak atau pelaporan, maka secara diam-diam akan diubah menjadi listrik dan energi listrik yang dikonsumsi secara internal mustahil bagi dunia luar untuk memverifikasi. Lembaga penegak hukum terkait identifikasi minyak selundupan berdasarkan fakta bahwa ladang minyak mengirimkan minyak melalui saluran yang tidak normal dengan ketidakseimbangan keuntungan. Namun, untuk ladang minyak yang sering menghasilkan puluhan ribu atau bahkan puluhan ribu barel per hari, kapasitas produksi hariannya adalah 100.000 barel per hari yang disalurkan melalui pipa. Sebelumnya, memutus 50% aliran listrik sudah cukup untuk menutupi kesenjangan listrik. Jadi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada, saya pikir ini harus menjadi solusi terbaik, yang tidak hanya dapat menutupi dayanya sendiri, tetapi juga membuat semua data yang terlihat normal. Ketika Duncan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Itu beralasan dan meyakinkan. Jadi, jika Anda diminta mendasarkan penilaian Anda pada data Skyline, dapatkah Anda menentukan targetnya? Ai dengan cepat menjawab. Dengan menganalisa data Skyline, menurut saya Kansel Oil yang paling mencurigakan. Ada sebuah bangunan beratap kokoh seluas sekitar 2.300 meter persegi di posisi utara tengah ladang minyak mereka. Itu tidak ada dalam data dari 15 tahun yang lalu. Dan konstruksi dimulai 13 tahun yang lalu. Saat dia berbicara, Ai menampilkan banyak gambar melalui layar. Bagian tengah gambar pertama masih berupa ruang terbuka dengan kendaraan dan peralatan berserakan. Pada gambar kedua, fondasi diletakkan di lokasi dan tembok mulai dibangun. Pada saat yang sama, terlihat parit galian yang memanjang dari bagian dalam fondasi hingga mesin ekstraksi minyak terdekat. Ai melanjutkan. Dari gambar kedua terlihat ada proyek pipa yang sedang dibangun. Pipa minyak tersebut terhubung ke mesin produksi minyak terdekat. Saya kira itu seharusnya pipa minyak di ladang minyak. Hanya saja bagian pipa minyak ini terkubur di bawah tanah. Terlihat pihak lain tidak ingin bagian pipa tersebut terekspos. Oleh karena itu, harus ada pembangkit listrik minyak di dalam gedung. Dan yang terbesar seharusnya menjadi gas turbin. Duncan berkata, jika Anda hanya mengandalkan pipa minyak untuk menentukan bahwa itu pasti peralatan pembangkit listrik tenaga minyak, tampaknya itu tidak cukup. Ai berkata, saya berharap Anda mengatakan itu. Jadi saya juga mengetahui bahwa Nigeria Power Holdings Limited mengeluarkan pengumuman 13 tahun yang lalu. Karena kekurangan pasokan listrik di Lagos dan sekitarnya pada saat itu, perusahaan memutuskan untuk melakukannya. Perusahaan dengan pemborosan listrik yang serius di berbagai tempat telah menerapkan langkah-langkah penjatahan listrik.
Kansel Petroleum termasuk dalam daftar perusahaan dengan penjatahan listrik. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa alasan kepemilikan listrik di Kansel adalah karena peralatan yang sudah tua. Konsumsi daya unit Kansel Petroleum melebihi rekan-rekannya. Namun, pengumuman tersebut dibuat 2 bulan lebih awal dari dimulainya pembangunan gedung tersebut. Analisis saya, pembangunan gedung ini dimulai segera setelah Kansel Petroleum mengalami pemadaman listrik. Sejak itu, Kansel Petroleum tidak pernah mengalami hukuman serupa. Jadi gedung ini pasti hanya pembangkit listrik tenaga minyak kecil. Berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh AI, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa perusahaan minyak bernama Kansel ini dihukum oleh Nigeria Electricity Holdings Co., Ltd., karena penjatahan listrik karena konsumsi unit daya yang berlebihan dari 10 tahun yang lalu. Selain itu, karena lingkungan kekurangan listrik secara keseluruhan pada saat itu, konsumsi daya Kansel yang berlebihan menyebabkan masalah tertentu pada Nigeria Power Holdings Company Limited. Kansel Petroleum segera mulai berinvestasi dalam pembangunan gedung ini tanpa tujuan yang jelas setelah itu. Juga secara diam-diam menghubungkan pipa minyak ke gedung tersebut. Setelah itu, konsumsi daya unit Kansel Petroleum telah kembali ke tingkat industri normal. Jadi berdasarkan faktor-faktor tersebut, analisa AI memang bisa lolos dari pengawasan. Seharusnya gedung ini adalah pembangkit listrik tenaga minyak kecil, yang disebut pembangkit listrik. Faktanya, mungkin ada beberapa kelompok di dalamnya. Turbin gas. Kansel Petroleum tidak kekurangan listrik besar, asalkan bisa membuat bunker bawah tanah mandiri dalam pasokan listrik. Duncan sangat puas dengan kinerja AI. Dia mengatakan kepada semua orang, dapat menemukan begitu banyak informasi yang berguna dalam waktu singkat itu terasa seperti ketika Anda menyelesaikan sebuah kasus. Polisi dan FBI di seluruh Amerika Serikat selalu ada di sana untuk Anda. Layanan dan waktu responsnya luar biasa. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika Inspektur Lee melatihnya dengan lebih teliti, seharusnya ada banyak ruang untuk perbaikan. Duncan berkata, pelatihan adalah satu hal, dan menyediakan lebih banyak data adalah hal lain. Data satelit Skyline selama bertahun-tahun telah sangat membantu. Akan mudah untuk mengunci Kansel. Berbicara, Duncan menambahkan, sebenarnya sebelum AI mengunci Kansel, saya pribadi selalu merasa bahwa yang paling mungkin adalah Rafael Oil. Karena struktur permodalan dan informasi pemegang saham di balik 7 ladang minyak ini menunjukkan ada 4 perusahaan Eropa dan Amerika Serikat yang mengendalikan modal. Hanya 1 perusahaan lokal di Nigeria, dan 2 perusahaan yang dikendalikan oleh modal Asia. Pengendali sebenarnya dari Rafael adalah Jerry Zhang, seorang Tionghoa Afrika Selatan. Meskipun perkumpulan penghancuran King memiliki kehadiran global, sebagian besar perusahaan tersebut Cina, dan tingkat kecelakaan Rafael selama bertahun-tahun adalah yang terendah di antara 7 perusahaan. Saya pikir untuk menghindari masalah dan menghindari pengawasan dan inspeksi, perkumpulan penghancuran King pasti akan mengurangi terjadinya kecelakaan sebanyak mungkin. Banyak staf harus menjadi anggota keluarga almarhum. Bahkan jika terjadi kecelakaan, Anda dapat dengan mudah menekannya. Namun, kesimpulan saya ini relatif subjektif dan kurang memiliki bukti tujuan. Perusahaan yang sebenarnya dikendalikan oleh orang Amerika keturunan Tionghoa belum tentu perkumpulan penghancuran King. Bagaimanapun, investasi Tiongkok di Afrika telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat kecelakaan yang rendah juga dapat dianggap sebagai karakteristik perusahaan-perusahaan yang mengendalikan Tiongkok di luar negeri. Khususnya di Afrika, tingkat kecelakaan perusahaan-perusahaan yang mengendalikan Tiongkok selalu jauh lebih rendah daripada rata-rata lokal. Petunjuk nyata yang dapat membuat keputusan akhir adalah masalah listrik di Kansel Petroleum. Dan Kansel Petroleum adalah satu-satunya di antara 7 perusahaan minyak yang memiliki kendali nyata atas modal lokal di Nigeria. Awalnya saya mengira perusahaan lokal semacam ini adalah perusahaan lokal yang paling rendah bayangannya. Terlihat bahwa perkumpulan penghancuran King benar-benar bersusah payah menyembunyikan petunjuknya sendiri. Charlie mengangguk dan berkata, saya meminta satelit Skyline untuk meningkatkan frekuensi mengunjungi kembali minyak Kansel sebanyak mungkin, dan berusaha untuk mengunjunginya kembali setiap jam ketika Skyline memungkinkan, untuk melihat apakah dapat menemukan petunjuk baru. Selain itu, Inspektur Lee sedang mempertimbangkan cara menemukan petunjuk tentang rumah gubernur tentara kanan melalui minyak Kansel. Duncan bertanya kepada Charlie,
Tuan Wade, apakah Anda yakin ada pejabat senior dari perkumpulan penghancuran King di Kansel sekarang? Pada dasarnya itu pasti, Charlie berkata. Mereka seharusnya adalah 3 tetua dari perkumpulan penghancuran King. Status dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada 4 orang asli. Wajah Duncan tegas. Di Aurus Hill, dia telah menyaksikan kekuatan senior Chardon dengan matanya sendiri. Tidak terbayangkan jika tetua ketiga itu jauh lebih kuat dari senior Chardon. Segera, dia menyesuaikan mentalitasnya dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, jika tetua ketiga ini memiliki status yang begitu tinggi dan berada di Kansel saat ini, maka menurut saya berdasarkan akal sehat, tidak mungkin kalau tidak datang ke Istana Gubernur Angkatan Darat Kanan. Seorang pejabat senior akan menjamu Anda secara pribadi. Dan mungkin Gubernur Istana Gubernur Angkatan Darat Kanan akan datang. Charlie mengangguk dan berkata, struktur organisasi perkumpulan penghancuran King sangat mirip dengan pejabat dinasti Ming dan Qing. Ketiga tetua adalah orang-orang di sekitar Victoria. Bahkan jika mereka bukan dari keluarga Wu Ben, status mereka harus menjadi sangat tinggi. Kepala Gubernur Istana Gubernur Kanan. Meskipun mereka berasal dari keluarga Wu Ben, dia hanyalah pejabat feodal. Ketika tetua ketiga datang ke wilayahnya, dia harus menunjukkan rasa hormat yang cukup dan pasti akan datang untuk menghiburnya. Saat ini, dia mungkin berada di ladang minyak Cancer seperti tetua ketiga. Saat dia mengatakan ini, Charlie tidak hanya bercanda dan menghela napas. Sayang sekali saya belum cukup kuat. Kalau kuat, saya sudah pergi dan membunuh 3 tetua dan gubernur agung dari rumah gubernur tentara kanan. Ini pasti akan menjadi pukulan besar bagi perkumpulan penghancuran King. Duncan berkata, Tuan Wade, tetua ketiga itu terlalu kuat. Anda tidak boleh mengambil risiko ini. Namun, jika ada peluang untuk menargetkan gubernur besar, akan jauh lebih mungkin untuk menemukan peluang membunuh. Charlie mengangguk sambil berpikir dan berkata, jika tetua ketiga tidak bisa menungguku di Kansel, cepat atau lambat mereka akan pergi dari sana. Begitu mereka pergi, Istana Gubernur Tentara Kanan sepertinya tidak akan dilanjutkan. Jika aku bisa menguncinya, lalu aku bisa melacaknya ke markas besar Istana Gubernur Tentara Kanan dan mencari peluang untuk membunuh. Pada saat ini, Kansel Petroleum Limited, Lagos, Nigeria, mesin Koutou yang tak terhitung banyaknya masih berjalan di dataran. Swinton Wu Ben, Panglima Istana Gubernur Tentara Kanan, sekali lagi berdiri di platform tinggi. Berdiri di belakangnya masih orang kepercayaannya, Jenderal Chafren Yaun. Swinton berdiri di depan pagar, menatap dataran luas, dan tiba-tiba bersin. Dia mengusap hidungnya karena terkejut dan berkata dengan kesal, mengapa masih bersin di hari yang panas seperti ini? Meskipun aku tidak memiliki keahlian 4 tetua agung, aku tidak akan masuk angin. Kan? Chafren berkata dengan cepat. Gubernur besar, mungkin Nyonya merindukanmu. Oh, Swinton tertawa sinis dan berkata dengan santai. Bukan hal yang baik jika dia memikirkanku. Saat dia berbicara, dia melihat ke langit dan menginap. Chafren. Chafren dengan cepat melangkah maju, menangkupkan tangannya dan berkata, Jenderal ada di sini. Swinton mengerutkan kening dan berkata, mengapa tiba-tiba aku merasakan perasaan buruk? Sepertinya aku sedang menonton. Chafren tahu bahwa Swinton tidak ingin tinggal di Afrika pada hari itu, terutama di ladang minyak yang kotor dan berantakan. Jadi dia tersenyum dan menghiburnya. Gubernur besar, alasan kami datang ke Afrika bukan untuk menunggu menjadi target. Jangan lupa bahwa Tuan Ying mengirim tetua ketiga ke sini hanya untuk menunggu orang itu memperhatikan kita. Bukankah kita tidak punya kesempatan untuk keluar dari sini? Alis Swinton tiba-tiba melebar dan dia berkata sambil tersenyum. Kamu benar, Chafren. Saat aku berbohong, aku merasa jauh lebih nyaman. Sebaiknya biarkan aku orang itu segera fokus pada tempat ini. Fokuslah dengan cepat. Ambil tindakan cepat. Jika kamu dibunuh oleh tetua ketiga, kamu dan aku dapat segera kembali ke Eropa. Aku tidak ingin tinggal di Afrika sialan ini lagi. Swinton tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia menghabiskan hari-harinya di ladang minyak Nigeria, sedangkan satelit Skyline mulai mengambil gambar secara intensif di wilayahnya sebanyak mungkin, untuk memanfaatkan peluang pertunjukan langka dan meninggalkan kesan baik pada Charlie. Cat Van, ayah dari keluarga Schulz, juga mengakuisisi perusahaan mesin penjual otomatis terbesar di Nigeria secepat mungkin.
dan hanya menghabiskan lebih dari 200.000 dolar. Dengan biaya hubungan masyarakat, orang-orang yang bertanggung jawab atas bandara, terminal, dan stasiun di Lagos disuap untuk setidaknya menggandakan jumlah mesin penjual otomatis. Di antaranya, penanggung jawab bandara memberi lampu hijau kepada mesin penjual otomatis setelah menerima suap sebesar 50.000 dolar. Sedemikian rupa sehingga kepadatan penjual otomatis di Bandara Lagos kini menjadi yang terbesar di dunia. Mulai dari saat memasuki lobi bandara, hingga setiap counter check-in, dan hampir di setiap gerbang keberangkatan, akan terdapat mesin penjual otomatis. Menjual berbagai minuman dan barang yang akan digunakan selama penerbangan. Setelah semua ini tercakup, selama orang tersebut memasuki bandara, kemanapun dia pergi, dia akan difoto oleh lebih dari satu alat survei mesin penjual otomatis. Sedangkan gedung VIP tergolong istimewa, karena pintu masuknya tidak sama dengan terminal utama bandara. Saat bersiap untuk memasang mesin penjual otomatis di terminal VIP, Tuan Schultz menyadari adanya pelanggaran. Dia memberitahu Sophie kekhawatirannya melalui telepon. Cat Van berkata, "Sophie, di terminal VIP di sini, macam-macam makanan dan minuman disediakan gratis. Rasanya agak aneh memasang vending machine di sini, seperti melepas celana dan kentut. Jadi mau minta izin pada Tuan Wade." Sophie berkata kepada kakeknya, "Kakek, meskipun saya tidak tahu mengapa Tuan Wade ingin membangun mesin penjual otomatis, tetapi karena Tuan Wade meminta Anda memasukkan sebanyak mungkin, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk memastikan tidak ada jalan buntu. Sedangkan untuk ruang tunggu VIP, saya rasa mereka bisa berubah pikiran. Bicaralah dengan penanggung jawab dan katakan bahwa semua minuman di ruang tunggu VIP akan disediakan gratis oleh mesin penjual Anda. Sebagai ketidakseimbangannya, Anda bisa menyarankan layar LCD ditambahkan ke mesin penjual otomatis untuk menampilkan iklan bagi pengguna ruang tunggu VIP bernilai tinggi ini dari mesin penjual otomatis." Oh, Tuan Schultz tiba-tiba menyadari dan berkata, "Sepertinya ada banyak model seperti ini di internet. Banyak konten yang awalnya berbayar bisa gratis selama Anda menonton iklan." "Ya," Sophie berkata, "mereka yang dapat pergi ke terminal VIP pada dasarnya adalah pelanggan layanan bandara kelas atas. Pelanggan ini memiliki kekayaan bersih yang sangat tinggi, sehingga nilai iklan bagi mereka jauh lebih tinggi daripada nilai iklan online. Jauh lebih murah untuk menampilkannya kepada masyarakat yang melakukan iklan rendah dan menengah. Mereka mungkin hanya menerima beberapa iklan untuk merek mewah kelas atas. Biaya iklan dapat dengan mudah menutupi biaya material pengoperasian mesin penjual otomatis, dan mereka bahkan dapat dengan mudahnya menghasilkan keuntungan. Jadi logika bisnis ini juga layak dilakukan. Masuk akal. Masuk akal. Dan tentunya tidak mencurigakan." Tuan Schultz bersenandung dan berkata sambil tersenyum, "Kalian anak muda masih berpikiran terbuka. Kalau begitu, saya akan berkomunikasi dengan pihak lain dan mengisi terminal VIP dengan cara ini. Itu juga akan menjadi hal yang baik baginya. Setidaknya biaya minuman di terminal VIP akan dihemat sepenuhnya di masa depan." "Ya," Sophie berkata, "Kakek, mohon luangkan waktu untuk melaksanakan masalah ini. Dan kemudian gunakan waktu untuk memperluas bisnis di negara dan wilayah Afrika lainnya. Dan berikan jawaban yang memuaskan kepada Tuan Wade sesegera mungkin. Kamu memiliki ketidakseimbangan dan hukuman yang jelas. Jika Anda bisa mendapatkan persetujuannya kali ini, dia pasti akan membuat Anda rileks dan memberi Anda lebih banyak kebebasan." Ya, Tuan Schultz tahu betul bahwa jika Charlie tidak mengangguk, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan pulau di Madagaskar. Berkat rantai pasokan Tiongkok yang lengkap, peningkatan fungsi mesin penjual otomatis juga telah dilakukan dengan sangat cepat. Jaringan darat Charlie tidak memerlukan peralatan berteknologi tinggi. Oleh karena itu, setiap mesin penjual otomatis sebenarnya hanya memiliki dua fungsi. Satu untuk memotret dan yang lainnya untuk jaringan nirkabel. Biasanya, untuk mengimplementasikan fungsi tersebut, hanya perlu memperhatikan kamera pengintai yang dapat dihubungkan ke Wi-Fi. Kemudian lengkapi kamera tersebut dengan jaringan Wi-Fi. Dengan cara ini, kamera dapat mengunggah semua konten yang diambil ke server melalui Wi-Fi. Charlie tidak perlu khawatir data semacam ini akan disadap atau dibagikan oleh siapapun. Karena data ini hanyalah data pemantauan biasa. Yang benar-benar ingin mempermasalahkan data pemantauan ini sebenarnya adalah ID Eropa Utara.
Selama video real-time yang diambil oleh kamera ini dapat diunggah ke database AI tanpa melewatkan satu frame pun untuk pertama kalinya, maka AI dapat secara bersamaan menyatukan semua orang di dunia yang muncul di bawah kamera pengintai, dan juga dapat menandai wajah target. Begitu target muncul dalam jangkauan pemantauan, AI dapat segera meringankan pengguna. Peralatan monitoring semacam ini bahkan tidak perlu dikembangkan secara khusus di China. Karena banyak produsen monitoring yang memiliki peralatan yang mengunggah video monitoring secara real-time berdasarkan jaringan operator kartu SIM ponsel yang dimasukkan. Pemantauan waktu nyata dapat dilakukan dimanapun sinyal seluler tersedia. Untuk membuat kombinasi peralatan ini dan mesin penjual otomatis lebih alami, Ketvan memberikan banyak uang kepada produsen dalam negeri. Dia juga meminta mereka melakukan penyesuaian kemampuan beradaptasi tertentu terhadap tampilan peralatan pemantauan sesuai dengan bentuk mesin penjual otomatis. Karena Ketvan membayar banyak uang untuk memenangkan pesanan besar ini secepatnya, pabrikan menggunakan teknologi pencetakan 3D untuk membuat bentuk produk yang lebih sesuai dan tampilan baru untuk mesin penjual otomatis Ketvan dalam semalam tanpa sempat membuka cetakannya. Produksi kamera dapat dipasang langsung di lemari pajangan depan mesin penjual otomatis, dan catu daya kamera serta modul jaringan nirkabel disertakan langsung ke bagian dalam mesin penjual otomatis. Biasanya, ketika mengembangkan suatu produk baru, desain baru harus dicetak terlebih dahulu. Namun, untuk memenuhi permintaan Ketvan agar semakin cepat dan semakin baik, pabrikan langsung menggunakan teknologi pencetakan 3D untuk memproduksinya sementara sambil menunggu cetakannya selesai. Sejumlah peralatan pemantauan diangkut ke Nigeria secepat mungkin melalui jalur transportasi udara point-to-point. Setelah peralatan tiba, Ketvan segera mengatur agar peralatan memasang semua peralatan tersebut di berbagai mesin penjual otomatis di Nigeria. Setelah data terhubung ke AI mulai menganalisis setiap wajah yang lewat di depan mesin penjual otomatis tersebut 24 jam sehari. Untuk melakukan pemantauan menyeluruh terhadap Cancel Oil, Charlie juga meminta Ketvan untuk menempatkan 2 mesin penjual otomatis di pinggir jalan di seberang pintu Cancel Oil. Penjual mesin jalanan seperti itu tidak jarang terjadi di Lagos, sehingga tidak menarik perhatian yang tidak perlu. Setelah kedua mesin penjual otomatis ini digunakan di seberang ladang minyak Cancel, mereka mulai menyatukan setiap pergerakan di pintu Cancel 24 jam sehari. Jaringan bawah tanah Charlie akhirnya memulai operasi uji coba di Nigeria. Yang ingin ditunggu Charlie adalah seseorang atau kendaraan keluar dari Cancel Oil dan pergi ke Bandara Lagos. Dalam hal ini, pergerakan dan fitur wajah lawan akan terkena air rumah gubernur tentara kanan. Ketika gubernur meninggalkan Nigeria dari sini, dia sangat yakin bisa mengikuti jalur penerbangan pesawatnya dan menemukan lokasi sebenarnya dari rumah gubernur tentara kanan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.